Mulai aja ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dulu. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa berkumpul di ruang pertemuan PT Natural Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita bersama. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini seperti yang tertera di tematik yang sudah diumumkan, pada ini kita bagaimana kita mengelola hama dan penyakit khususnya untuk tanaman hortikultura dan palawija, terutama ini sudah mendekati musim hujan. Nah, kita harus waspada ya. Pengelolaan hama penyakit ini saya ambil yang hortikultura dulu Bu, karena di musim hujan ini faktor-faktor yang mempengaruhi hama dan penyakit khususnya di hortikultura ya. Hortikultura itu tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran ya, ini banyak berpengaruh. Nah, sebelum kita ke sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas mengenai hama dan penyakitnya, kita harus berefleksi dulu. Ya, kadang kita kan biasa bercermin Pak ya. Ya, kita kadang biasa bercermin ya Bu ya. Nah, dalam budidaya bertani, terutama hortikultura, sayur-sayuran dan buah-buahan, kita bercermin. Apakah selama ini yang sudah kita lakukan dalam bertani itu seperti apa? Apakah pengolahan tanahnya sudah bagus? Apakah penggunaan bibitnya itu juga sudah bagus, bibit yang berkualitas? Pola tanamnya bagaimana? Kemudian cara mengendalikan hama dan penyakit bagaimana? Apakah kita melakukan pengamatan atau tidak? Kemudian pupuk, penggunaan pupuk. Ya, sudah sering bapak-bapak dan ibu-ibu menerima training-training dari teman-teman kami bahwa pupuk yang berkualitas itu yang seperti apa ya. Pupuk yang berkualitas seperti apa Mas? Betul ya, salah satunya pupuk yang berkualitas itu harus mengandung nutrisi yang lengkap, terutama pupuk itu harus mengandung unsur makro dan unsur mikro. Pupuk itu harus mengandung hormon, pupuk itu harus mengandung enzim, pupuk itu harus mengandung bahan-bahan organik, dan juga pupuk itu harus bisa mengemburkan tanah dan bisa, karena ada asam-asam organik tersebut dan juga ada mikroorganisme. Ini pupuknya seperti apa? Apakah pupuk yang berkualitas itu sudah bapak-bapak ibu berikan? Apakah pestisida? Ya, bagaimana habitatnya, sejarah lahannya seperti apa? Biodiversitasnya ya, kita harus bercermin sebelum kita melakukan pengendalian hama dan penyakit. Nah, di dalam hama penyakit ya, di dalam ilmu hama penyakit ini biasanya tidak terlepas yang namanya segitiga penyakit ya. Segitiga penyakit itu ada patogen, ada inang, nah, yang bisa menimbulkan ledakan hama dan penyakit, terutama penyakit ini karena ada faktor lingkungan, kemudian ada inang atau tempat tumbuhnya. Nah, ini bisa dipicu perkembangannya yang sangat cepat. Ini karena biasanya karena faktor ada yang jualan racun atau pestisida kimia. Kemudian bagaimana pengelolaannya dengan menggunakan konsep pengelolaan hama terpadu. Kalau kita hanya jualan racun, menggunakan pestisida terus, ini lama-lama musuh alaminya akan berkurang. Sehingga yang terjadi apa? Patogennya meningkat, penyakitnya meningkat, didukung faktor lingkungan. Ini yang disebut dengan segitiga penyakit. Nah, sebagai informasi dasar,
sebelum kita melangkah bagaimana kita mengelola hama dan penyakit hortikultura dan palak. Informasi dasar yang pertama, kita harus mengetahui gejalanya. Nah, di lapangan biasanya ada gejala serangan yang terkena misalnya busuk buah. Gejalanya seperti apa? Nanti akan kita kupas. Kemudian penyebabnya apa? Sumber serangannya bagaimana? Cara penularan atau penyebaran seperti apa? Kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti apa. Harus informasi dasar kalau kita ingin mengelola organisme pengganggu tanaman atau ingin mengelola hama dan penyakit, ini harus kita ketahui. Ya. Sebagai contoh, ada serangan lalat buah. Ya, lalat buah itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, Pak. Pernah lihat hama seperti ini? Pernah lihat, Pak? Pernah lihat hama ini? Lalat buah, ya. Lalat buah ini biasanya merusak pada tanaman buah. Kalau ini sampai terkena lalat buah, nah contohnya di mangga, kemudian di jambu, wah ini luar biasa. Ini larva dari lalat buah. Ya, dia akan meletakkan telur di sini. Biasanya ciri-cirinya ini ada bintik-bintik idam di pangkal buah. Ini biasanya menyerang pada buah-buah yang masih muda. Biasanya menyerang pada tanaman mangga, jambu, belimbing, cabai ataupun tomat. Jika tidak dijumpai di buah di atas, lalat buah dapat bertahan di buah gayam atau melinju. Ya, ini. Nah, lalat buah ini penyebabnya adalah Brachtocera dorsalis. Ya, Brachtocera dorsalis. Kemudian morfologinya atau biologinya ini perkembangannya sangat cepat karena telur itu 2 hari sudah menetas untuk lalat buah. Kemudian larvanya itu umurnya 6-9 hari. Kemudian pupa 4-10 hari di bawah permukaan tanah. Ya. Kemudian dewasa. Ya, dewasa itu siklus hidupnya hanya 25 hari. Jadi perkembangannya sangat cepat. Jadi kita harus tahu siklus hidup dari lalat buah untuk sebelum kita melangkah ke pengendaliannya. Ya. Nah, gejala serangan seperti saya katakan tadi untuk lalat buah biasanya ada lubang titik hitam pada bagian pangkal buahnya. Ya, ini. Kemudian tanaman inangnya yaitu semua jenis tanaman buah-buahan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian cara mengelola, ya ini bisa dibungkus buah, kemudian dengan pemangkasan, kemudian memusnahkan buah yang terserang, dan biasanya kita kalau dengan produk NASA untuk mengendalikan lalat buah kita pasang perangkap metilatlin. Ya. Kemudian yang harus kita waspadai ya untuk di musim hujan ini adalah jenis ulat. Pada tanaman hortikultura ulat ini sangat banyak sekali jenisnya. Ya, ada yang ini adalah ulat gerayak. Ya, biasanya ada bintik-bintik ya, seperti hitam seperti ini besar. Nah, kita juga harus tahu untuk mengendalikan lalat buah, kita juga harus tahu ya faktor yang mempengaruhi ulat gerayak ini apa. Ya. Kemudian kalau ini adalah ulat pada tanaman kubis, namanya ulat Plutella. Kemudian yang ini adalah ulat buah atau Helicoverpa. Ini biasanya menyerang tanaman buah-buahan seperti tomat, kemudian ada cabai. Kemudian ini ulat kubis yang sangat luar biasa. Ya, ini hati-hati. Kita harus tahu penyebabnya apa, ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu apa. Ya, perkembangannya sangat cepat sehingga telurnya satu ulat ini bisa antara 400 sampai 500 ya per telurnya. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang harus kita waspadai juga ini jenis kutu-kutuan, hama kutu-kutuan. Ini biasanya pada tanaman mangga, ini jenis-jenis strip ini seperti ini sangat berbahaya sekali, Pak. Ya, ini yang sulit dikendalikan sehingga kalau ini menghisap daun-daun, nah ini nanti daunnya akan seperti ini, teminem, ya. Ini lama-lama nanti akan gejala serangan dari jenis kutu-kutuan. Nah, ini yang perlu bapak-bapak ketahui, ya ini jenis kutu-kutuan diantaranya ada trip, kemudian ini jenis kutu kebul, ya.
Ini jenis kutu kebo seperti ini biasanya menyerang pada tanaman cabai, ya, pada tanaman cabai yang biasanya orang menyebutnya virus bule, ya. Virus bule itu salah satunya itu disebabkan oleh virus yang namanya virus, tapi dia ditularkan oleh jenis kutu-kutuan, yaitu kutu kebul seperti ini, ya. Selain juga trip, ya. Kemudian ada aphids, ya. Aphids itu yang bentuknya seperti ini, Pak. Ini siklus hidupnya juga luar biasa. Karena apa? Karena jenis kutu-kutuan ini perkembangbiakannya ini dibantu oleh angin, tidak berkembang biak secara bertelur atau apa, itu perkembangannya dibantu oleh angin, atau biasa orang menyebut dengan perkembangan parthenogenesis. Ini sangat cepat sekali, ya. Gejala serangan bisa Bapak lihat, ya, untuk tanaman-tanaman ini, tanaman kedelai seperti ini, karena dihisap sehingga nanti lama-lama ini juga akan berlubang, ya. Kalau pada tanaman tomat atau cabai ini biasanya ada nanti seperti kuning, ya, kuning keputih-putihan. Nah, biasanya orang menyebutnya kalau di cabai itu kena penyakit bule, ya. Ada yang menyebutnya penyakit gulkar karena kuning semua kalau sudah terkena. Ya, ini penyebabnya adalah yang paling banyak adalah jenis kutu kebul. Nah, kalau dengan teknologi kita, ya, ini tindakan pencegahannya, ya, ini dengan menggunakan pentana, ya, yang khusus untuk kutu-kutuan. Pentana Bapak campur dengan Aero 810, ini Bapak semprotkan. Tetapi kalau sudah terserang itu sulit sekali, Pak. Jadi tidak bisa sembuh, ya. Tapi ini nanti akan mati, kemudian nanti akan timbul tunas baru. Nah, untuk membentuk tunas baru itu bisa disemprot dengan peusenasa dan hormon. Ya, ini untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh kutu-kutuan tadi. Ya. Nah, ini juga kutu putih yang menyerang pada tanaman mangga, ini memang sangat sulit sekali. Ini pada tanaman jambu juga banyak, pada tanaman mangga. Ini sangat luar biasa, ya. Jenis-jenis seperti ini sulit sekali dikendalikan hama putih. Nah, ini pada tanaman-tanaman perkebunan terutama, ada jambu, kemudian ada mangga, ya. Kemudian juga ada tanaman-tanaman kelengkeng, ya. Kemudian ada juga tanaman durian, ya. Ini juga lama-lama ini nanti akan dihisap seperti ini, ya. Dihisap seperti ini nanti juga akan timbul bintik-bintik hitam, ya. Ini. Nah, untuk mengendalikan ini yang paling efektif musuh alami dari kutu-kutuan ini juga bisa dengan menggunakan BVR, Beauveria bassiana. Kalau dari produk kita ini adalah BVR. Nah, ini salah satu kutu putih yang terinfeksi Beauveria SP atau Beauveria bassiana, ya. Ini. Kemudian kita sering menjumpai, ya, adanya air ludah, ya, dari kepek ini air ludahnya beracun sehingga bisa menimbulkan kerusakan yang seperti ini, ya. Ini air ludahnya seperti ini, jadi bentuknya seperti ini, benjol-benjol seperti ini sehingga mempengaruhi di kualitas buah, dan kalau parah ini bisa merusak di batang, bisa menyerang pada tanaman mangga, kemudian tanaman-tanaman yang lain, ya. Ini penyebabnya ini, ya, kepek. Nah, kutu air ludah kalau pada tanaman mangga biasanya Bapak sering jumpai tanaman mangga Bapak kena seperti ini, ya. Ini salah satunya karena terkena serangan kutu-kutuan, ya, seperti ini. Kemudian juga karena ini tadi, ya, ini. Kemudian ada serangga pemakan daun, ya, ini biasanya ulat daun, ulatnya seperti ini, ya. Kemudian serangga pemakan daun yang lainnya, ya, seperti kumbang. Nah, kalau ada hewan-hewan seperti ini, ya, tindakan pencegahannya kita bisa menggunakan pestona, ya. Kemudian kumbang ini juga menggunakan pestona, ya, ini juga bisa. Kemudian ada pemakan kayu atau batang atau rayap, ya. Ini, ya, penggerek batang seperti ini, ya. Ini sangat merusak sekali, terutama untuk tanaman-tanaman perkebunan, ya.
Ini larvanya seperti ini. Dengan pemangkasan setelah panen ini bisa mengurangi serangan penggerek. Kalau ada serangan seperti ini bisa dilakukan. Nanti pengelolaan seperti apa nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, implementasinya ini tingkat usaha tani. Kalau ada hama seperti itu, ya, kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan dengan memanfaatkan agen-agen hayati. Karena ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 mengenai sistem budidaya tanaman. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 695 tentang perlindungan tanaman. Kemudian Surat Keputusan Menteri Pertanian, ya, tentang pemasukan agen hayati ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian juga pembentukan Komisi Agen Hayati. Jadi tidak heran sekarang ini proyek-proyek pemerintah untuk mengendalikan, ya, hama dan penyakit di lapangan ini dengan menggunakan agen-agen hayati dan juga pestisida botani, yaitu yang kimia itu sudah jarang digunakan. Karena apa? Karena seperti yang sudah ya, faktor yang mempengaruhi kenapa ledakan hama itu banyak, karena terjadinya yang namanya resistensi. Nah, ini pemerintah sekarang untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan ini dengan memanfaatkan atau mengembangkan agen-agen hayati. Ya, ini peraturannya ini, ya, lewat Undang-Undang Nomor 1292, ya. Kemudian ada peraturan pemerintah, surat keputusan menteri, surat keputusan menteri juga ada 2, ya, ini. Nah, ini yang agen-agen hayati ini biasanya ada yang berasal dari Beauveria bassiana, ya, kemudian ada Trichogama, ada Verticillium, ada Gliocadium. Nah, ini terdapat, ya, musuh-musuh alami ini, agen-agen hayati ini terdapat pada lokasi yang bahan organiknya itu tinggi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang jarang menggunakan bahan-bahan organik, di situ agen-agen hayati ada. Karena dia akan senang di bahan-bahan yang kandungan bahan organiknya itu tinggi, ya. Kemudian ada serangga patogen seperti ini, ya. Kemudian musuh-musuh alami, ya, di lapangan, ya, itu bisa bapak lihat. Kalau ada capung seperti ini bisa sebagai predator. Kemudian ada laba-laba seperti ini juga bisa sebagai musuh alami, ya. Laba-laba ini bisa sebagai musuh alami dari wereng. Kemudian ada kumbang koksinelit, ya, seperti ini. Kemudian ada tabuan, ya, seperti ini. Kemudian tabuan yang lain, ya, seperti ini. Ini adalah capung. Ini adalah teman-teman kita. Itu adalah musuh-musuh alami dari penggerek batang. Ini bisa memakan wereng, ini bisa memakan wereng juga. Kemudian ini juga, kemudian ini juga. Ya. Dan ketersediaannya itu di alam sudah sangat sedikit sekali, sehingga tidak salah kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memperbanyak agen-agen hayati, ya. Nah, dengan menggunakan pemangkasan ini juga bisa mengurangi serangan, terutama untuk hama dan penyakit ini pada tanaman apel, ya. Kemudian dengan irigasi tetes ini juga bisa. Kemudian pengendalian lalat buah tadi yang saya katakan dengan pembrongsongan, ya. Kemudian dengan metilaklem seperti ini, ya. Ini tinggal pakai botol atau pakai plastik, ini sudah pada tertangkap, ya. Ini pada tanaman mangga, kemudian ada tanaman belimbing, kemudian jambu dan lain-lain, ini bisa. Kemudian untuk salak, ini kebersihan kebun juga harus dijaga. Kalau salak-salak yang seperti ini biasanya hama penyakitnya banyak, tapi kalau salaknya bersih seperti ini, ya, ini insya Allah serangan hama dan penyakit ini bisa kita kurangi. Nah, ini salah satu tadi serangga pengisap, ya. Ini juga kutu ini termasuk banyak sekali jenisnya, Pak, ya. Ini karena dihisap seperti ini juga termasuk orang menyebutnya mite, ya, atau kutu daun, kecil-kecil sekali. Jenis-jenis
Acarina, tungo. Terpaksa kalau Bapak ya ada jenis-jenis tungo seperti ini tidak bisa dikendalikan dengan menggunakan insektisida. Ya, karena ini termasuk Acarina, ini termasuk tungo. Jadi kalau alternatif terakhir, kalau nanti Pestona, Pentana itu kurang mampu, alternatif terakhirnya ini menggunakan akarisida. Ini biasanya yang salah petani-petani kita. Ini biasanya ada serangan yang seperti ini kan termasuk Acarina, tungo ya, jenis-jenis kutuan. Kalau trip tadi ini bisa termasuk tungo. Jadi ini dikendalikannya dengan menggunakan akarisida. Ini sebagai alternatif yang terakhir. Kemudian ada embun jelaga seperti ini ya. Pernah lihat tanaman mangga seperti ini, Pak ya? Ya. Nah, ini salah satu kotoran ya, air kencingnya dari kutu-kutuan tadi, sehingga ini biasanya berwarna hitam. Serangga yang menghisap getah cairan bisa menyebabkan embun jelaga pada daun, bunga ataupun buah. Nah, biasanya ini kalau tertutup sampai hitam betul, ini akan mengganggu dari proses fotosintesis, sehingga tanaman nanti lama-lama juga akan mati. Nah, ini biasanya daun muda. Kemudian ada Hemiptera, ini seperti tadi sama. Pengendalian untuk kutu-kutuan ini memang yang paling bagus selain Pentana tadi ya, ini dengan kalau Pentana berasal dari pestisida botani yang berasal dari ekstrak berbagai macam tanaman, tapi kalau BVR ini berasal dari makhluk hidup, agen-agen hayati yang sudah Bapak biasa gunakan. Nah, ini OPT penting pada tanaman pisang. Ini perlu Bapak ketahui juga bahwa pernah menjumpai tanaman pisang seperti ini, Pak? Pernah ya? Ini biasanya penyebabnya adalah virus, Pak. Ya. Biasanya orang menyebutnya penyakit Bangcitop atau Bangcitop ini banana Bangcitop virus atau BBTV. Penyebabnya adalah nanavirus. Vektornya ini jenis kutu-kutuan seperti ini, Pak. Ya. Jenis kutu-kutuan seperti ini. Ya. Pengendalian sampai saat ini belum diketahui cara yang paling efektif untuk mengendalikan Bangcitop, terutama untuk yang penyebab virus ini belum diketahui. Ya, jadi tanaman yang sakit sebaiknya segera dimusnahkan jika tidak akan menjadi sumber penyakit. Ya, ada yang seperti ini langsung dimusnahkan. Karena ini penyebarannya cepat sekali, karena ini adalah virus. Kemudian pernah lihat penyakit seperti ini? Penyakit darah. Pernah pisang dibelah seperti ini, Pak? Pernah ya? Nah, ini adalah penyakit darah atau banana blood disease. Batangnya kalau dibelah seperti ini, gejalanya ini ya, kering sekali seperti ini ya, ini ya, ini penyebabnya adalah bakteri Pseudomonas celebensis. Kemudian ada seperti ini, penyakit muko atau layu bakteri sama ya, penyebabnya Rhizolinia. Kemudian ada yang seperti ini penyebabnya jamur. Biasanya orang-orang desa ini biasanya menyebutnya kena wereng. Nah, biasanya gedangnya pisangnya kena wereng seperti ini. Ini sebenarnya adalah penyakitnya adalah disebabkan oleh jamur dan bakteri. Kalau yang seperti ini gejalanya ini disebabkan oleh layu fusarium. Penyebabnya adalah fusarium. Itu nanti bisa juga Ibu semprotkan ke dalam atau suntikkan ke dalam. Atau kalau ada gerekan ya, kalau gerekan seperti pada tanaman jeruk, kemudian pada tanaman mangga biasanya ada lubang gerekan. Lubang gerekan nanti akan keluar seperti kotoran itu. Nah, itu Ibu bisa bisa kerok ya, kerok sampai keluar lihat warna coklat. Kemudian biasanya kalau seperti ini langsung menembus ke bawah, ini langsung ke akar. Ini yang namanya layu bakteri. Jalannya mulai lain daun bagian bawah ini melipat dan menggulung. Jadi perubahan warna dari hijau menjadi kuning dan lama-lama ini mengering. Ya, seperti itu. Nah, penyakit ini menyerang tanaman jahe biasanya umur 3 sampai 4 bulan. Dan yang paling berpengaruh adalah faktor suhu udara yang dingin.
genangan air dan kondisi tanah yang terlalu lembab. Ya, biasanya kalau tanahnya terlalu lembab ini bisa seperti ini. Penyebabnya adalah Rastolinia solanacearum, bakteri. Bapak bisa semprotkan korin. Nah, di korin ini di awal diberikan glio, atau Bapak ini nanti semprotkan korin. Korin ini bahan aktifnya adalah Corynebacterium. Ya, ini Bapak bisa semprotkan merata untuk pencegahan, semuanya merata. Kemudian ada lagi penyakit bercak daun seperti ini. Ya, bercak daun seperti ini. Pernah pada tanaman jahe seperti ini? Nah, lihat ya. Ini penyakit ini juga menular dengan bantuan angin dan akan masuk melalui luka maupun tanpa luka. Gejalanya pada daun terdapat bercak-bercak seperti ini. Ya, selanjutnya bercak ini nanti berwarna abu-abu, di tengahnya ini ada bintik-bintik berwarna hitam. Ya, sedangkan pinggirnya itu nanti lama-lama pinggirnya busuk seperti ini. Ya, lama-lama pinggirnya busuk seperti ini. Nah, ini kalau serangannya parah, ini nanti lama-lama tanaman akan mati, Pak. Penyebabnya adalah ada Pyrrhichia, ada Cercospora, ada Pilostika. Ini adalah jamur. Ya, pengendaliannya bisa disemprot korin, ya. Kemudian supaya nutrisinya tercukupi bisa dicampur dengan Peucenasa hormon. Ini kalau bercak daun. Kemudian ada lagi kalau busuk akar, ya, atau busuk umbi seperti ini biasanya ada yang seperti ini. Ya, biasanya penyebabnya ini adalah nematoda atau akar Melodogin sp dan nematoda pelubang akar. Ini sama. Ya, biasanya tanaman yang terinfeksi berat ini pertumbuhannya akan kerdil karena ininya terkena nematoda. Jadi perkembangannya tidak sempurna. Ya, seperti ini. Kalau ada penyakit ini nematoda bisa dikocorkan dengan menggunakan Pestona. Nah, mungkin itu. Yang lain? Monggo, Pak. Durian 2. Satu botol power berapa, Pak? Enggak, jadi bertahap, tiap 2-3 minggu sekali diberikan. Ya, itu diberikan 2-3 minggu sekali. Ya, itu satu botol. Itu luar biasa. Satu botol itu kalau konsumen yang 250 itu 50.000, Pak, ya. 50.000, ya, sekitar 50.000 lah. Tapi peningkatannya bisa sampai 800-an, 800 buah. 800 buah itu atau satu buahnya itu kalau dibeli dari petani ini biasanya 15.000 aja. Tapi kalau di pasaran kan yang besar-besar itu bisa sampai 20.000, ya. Nah, itu 15.000 kali itu berapa? Kan ngirit sekali. Ya, ini. Memang dosis untuk per pohon, yaitu saran dari Pentana campur air, Bu. Ya. Itu nanti disemprotkan 2-3 kali, Bu. Ya, tiap seminggu sekali coba. Ya. Itu nanti 2-3 kali semprotan Ibu lihat. Ya, perkembangannya. Kemudian jangan lupa, karena kalau daunnya itu nanti menggulung, itu kan akan mengganggu proses fotosintesis. Supaya nanti akan muncul tunas baru lagi dan itu nantinya tidak menggulung lagi, ini bisa ditambahkan dengan Peucenasa dan hormon. Supaya apa? Kalau tumbuhnya daun itu sempurna, proses fotosintesis dan asimilasi bagus, sehingga pertumbuhan tanaman akan bagus dan nanti bisa menghasilkan buah. Itu, Bu. Kelengkeng sekarang, ya. Pot bak mandi, ya. Apanya? Akarnya. Oh. Ya. Potnya pot bak mandi itu, Bu, ya. Ember, ya.
Oh, yang beton. Oh, iya. Ras. Ya, itu tanah. Iya, itu tanaman tabulam pot ya. Tanaman yang menggunakan pot. Itu enggak, Bu. Itu nanti kan tabulam pot itu kan supaya tanaman itu tidak besar dan tidak tinggi. Sehingga ini nanti memudahkan. Cuma di perawatannya aja. Kelengkengnya apa? Kelengkeng pimpong atau kelengkeng pimpong? Nah, memang untuk kelengkeng pimpong itu ya nanti apa ya, batangnya itu lebih ke apa, ke samping dan roller. Jadi ibu kalau pengen jadikan tabulam pot ini harus lebih sering-sering memangkas supaya tidak roller istilahnya ya. Kemudian kalau kelengkeng pimpong itu 2 tahun itu biasanya sudah Bu, sudah siap berbuah. Nah, itu sudah siap berbuah. Karena di tempat kita itu 1,5 tahun itu sudah berbuah. Nah, kalau ingin membuahkan nanti bisa diberikan power nutrition, Bu. Power nutrisi. Ibu berikan power nutrisi campur NPK ya. Itu paling tidak ibu berikan yang pertama itu 2 minggu sekali ya, 2 kali. Kemudian nanti setelah itu setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali selama 3 kali, baru 3 bulan sampai 6 bulan sekali, Bu. Ya, itu. Nanti ibu coba 1 sendok makan per pohon itu aja. Ya, itu. Yang lain? Karena terus terang kalau untuk kelengkeng pimpong dikasihkan di apa? Di pot itu nanti ya itu harus rutin untuk memangkas itu, Bu. Ya, itu. Ya, enggak, nanti kan bisa mempercepat pembuahan itu, Bu. Ya, supaya tidak nular aja. Ya. Bentar. Monggo, yang lain? Bu? Oh ya. Lomboknya lombok rawit, Bu ya. Ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, gejala kuning, kemudian ada yang apa? Kemudian ada yang keriting, itu salah satunya tadi kena penyakit yang namanya penyakit bule atau penyakit kuning. Nah, untuk mengendalikan itu ya, itu biasanya disebabkan oleh virus ya. Virus ini ditularkan lewat perantaranya yang namanya, salah satunya yang paling banyak itu jenis kutu kebul. Nah, kutu kebul itu termasuk jenis Acarina atau tungo ya. Ini kalau dengan produk kita nanti ibu menggunakan pentana aja. Dengan menggunakan pentana bisa dicampur dengan aero. Tapi kalau itu terpaksa tidak mampu, ini karena populasinya sudah luar biasa banyak, itu bisa ibu cari akarisida. Nah, ini toko pertanian ada. Jangan menggunakan insektisida tapi akarisida, karena itu termasuk jenis tungo. Itu. Ya. Selain nutrisi juga harus ibu berikan, karena kalau tanaman kalau nutrisinya cukup, tanaman itu pertumbuhannya akan bagus. Ya. Pertumbuhannya akan optimal. Nutrisi yang cukup itu bisa mengurangi dari serangan hama penyakit, Bu. Ya, seperti orang itu kalau kondisinya kurang fit, itu kan mudah sekali terkena serangan flu, ya, kemudian serangan penyakit, ya. Demikian juga tanaman, kalau tanaman itu nutrisinya kurang, itu mudah sekali diserang oleh penyakit. Ya, yang lain monggo. Ya, makanya itu sebagai alternatif terakhir.
Ya, alternatif terakhir kalau semua jenis pengendalian tadi sudah tidak mampu lagi. Tapi kalau saya sarankan dengan menggunakan BVR atau Pentana itu sudah mampu, ya tidak perlu menggunakan pestisida kimia termasuk akarisida tadi. Ya memang itu dibutuhkan waktu yang sangat lama, Pak. Jenengan kalau tahu ya, tahu terurainya kandungan organofosfat itu paling tidak itu hampir sekitar ada yang 100 tahun baru terurai, seperti DDT. Pernah menggunakan DDT dulu? Pernah dengar DDT? Itu terurainya sangat lama sekali, ya, lama sekali, hampir 100 tahun. Organoklorin itu bisa sampai 20-25 tahun. Di situ sudah banyak kandungan logam beratnya, itu ya dibutuhkan waktu yang lama, sehingga kita harus banyak kalau pengen itu nanti bisa dikurangi, perbanyaklah penggunaan pupuk-pupuk organik. Dan pengurangan pestisida kimia itu harus kita kurangi, Pak. Ya, karena itu terurainya lama. Kalau nanti tak lihat kan, organofosfat, organoklorin, ya, kemudian juga ada karbamat, itu terurainya. Yang paling lama terurai itu jenis-jenis pestisida yang berbahan yang dari kelompok organoklorin. Itu yang paling lama. Yang lain monggo. Pak, Gunung Kidul. Yes. Jangkrik tasih, Pak. Tasih gede aja jangkrik. Pun badan. Apa? Bekicot. Bekicot ya. Di bawah saya. Nah, ini kalau dengan produk kita memang Pestona, tapi bisa untuk mengurangi metralisir, terutama biasanya kan menyerang pada tanaman-tanaman muda. Pas kita tanam biasanya terus diprunggel. Itu bisa bekicot, bisa juga jangkrik, bisa juga belalang, itu juga bisa. Nah, kalau memang itu bekicot ataupun serangga atau juga bisa ulat tanah, itu juga bisa yang munggul. Nah, ini coba ini aja setelah tanam cabai di sekitarnya itu Bapak berikan katul ataupun kapak. Nah, itu bisa mengurangi. Ya, itu kalau tidak ya itu dengan produk kita itu dari serangannya itu nanti bisa mengurangi dari yang khusus untuk bekicot. Kita punya yang namanya Pestona. Nah, eta
masih tetap Handayani? Masih Pak.
Produksi tanaman padi sekarang ini sangat rendah sekali. Rata-rata nasional itu hanya 4-5 ton. Nah, ini salah satu penyebab yang menyebabkannya adalah adanya serangan hama dan penyakit. Ya. Faktor penyebab ledakan hama dan penyakit ini kenapa sekarang ini populasinya sudah sangat tinggi. Ini karena adanya yang pertama itu ada perluasan areal tanam, kemudian ada perbaikan irigasi, pengembangan varietas baru, peningkatan penggunaan pupuk, penggunaan pestisida yang kurang bijaksana. Nah, dengan perluasan areal tanam menyebabkan ketersediaan inang bagi hama. Jadi tanaman itu semakin banyak ya, sehingga hamanya juga akan semakin banyak. Kemudian jangkauan persebaran hama juga persebaran hama yang terisolasi. Kemudian meningkatkan keberagaman jenis hama karena musnahnya habitat alami. Kemudian perbaikan irigasi ya. Sekarang kan irigasinya banyak sehingga memungkinkan periode tanam yang lebih panjang yang berakibat meningkatkan ketersediaan inang. Contoh kasus perubahan status hama penggerek batang ya di areal tanaman padi di kawasan Pantura. Karena irigasinya bagus sehingga nanamnya padi pantun terus menerus ini Pak. Karena irigasinya bagus. Beda kalau ditanam di Gunung Kidul. Nah, ini harus paling tidak setahun sekali ya Pak ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan ledakan. Kemudian meningkatnya hama-hama akutik karena kestabilan pasokan air. Contohnya ini yang sekarang sudah mewabah, keong mas. Keong mas itu dulu bukan hama, tapi sekarang ini ledakannya luar biasa. Ya, kemudian adanya pengembangan varietas-varietas baru, ya ada VUTW, ya. Kemudian ada hibrida, ya, varietas unggul hibrida, varietas unggul baru, ya. Dulu ada varietas unggul tahan wereng. Nah, ini varietas-varietas yang lain, sehingga sekarang ini juga menyebabkan terjadinya ledakan hama. Peningkatan penggunaan pupuk, ketidakseimbangan penggunaan pupuk menyebabkan peningkatan hama tertentu. Di musim hujan, bapak-bapak, ibu-ibu, pupuk N-nya terlalu banyak. Ini juga menyebabkan ledakan hama yang sangat luar biasa. Ya, terutama untuk pupuk N-nya yang berlimpah. Di musim hujan itu kan air itu kan kandungan N-nya kan sudah tinggi. Jadi di musim hujan itu penggunaan N itu harus kita kurangi. Penggunaan pupuk N yang berlebihan itu juga bisa memacu perkembangan hama dan penyakit. Apalagi dampak penggunaan pestisida kimia, yaitu sekarang sudah sangat kebal, ya, sudah resisten, ya. Penggunaannya secara terus-menerus, adanya resistensi, musuh alaminya sudah banyak yang mati, munculnya hama sekunder, yaitu efek kompetisi. Dulu keong mas itu bukan hama utama, sekarang sudah menjadi hama yang di mana-mana. Ini yang namanya hama sekunder. Yang perlu bapak-bapak ketahui pengelompokan hama tanaman padi. Hama-hama pada tanaman padi ini ada yang hidup di dalam tanah, ada yang menyerang pada fase vegetatif, ada yang menyerang pada fase-fase generatif. Ya, hama-hama yang hidupnya dalam habitat tanah, yang menyerang pada tanaman padi, ini ada semut, rayap, uret, ya. Kemudian ada anjing tanah, kemudian kumbang moncong dan juga keong mas. Ini juga bisa menyerang di tanah juga. Ya. Hama-hama yang menyerang fase vegetatif ini ada lalat bibit, ada lalat pengorok pucuk, hama putih, hama ganjur, ya. Kemudian penggerek batang. Ya, ini fase vegetatif biasanya orang menyebutnya dengan gejala apa ini Pak? Sundep. Betul? Ya, ini kalau dicabut mudah ini karena penggerek batang. Kemudian kalau sudah fase vegetatif biasanya orang menyebutnya beluk. Tapi sama, ini penyebabnya adalah penggerek batang. Nah, penggerek batang itu ada macam-macam, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis. Ada ulat geraya, kemudian ada kepinding tanah, ya. Kemudian yang menyerang pada fase generatif, ya, ini ada kepik padi atau yang sering kita sebut dengan walang sangit. Nah, ini serangannya. Kemudian ada wereng. Wereng itu bisa generatif, bisa vegetatif, bisa menyerang di pembibitan juga kalau ledakannya. Ini gejala serangan wereng seperti ini Pak, seperti terbakar.
kemudian hama putih palsu. Nah, ini walang sangit seperti ini. Nah, pengelolaan hama tanaman padi, kalau kita mengendalikan hama padi, ini harus kita menyesuaikan umur tanaman. Ya, nanti pengendaliannya itu sejak pratanam sampai panen itu ada. Kita harus mengidentifikasi jenis hamanya apa. Kemudian klarifikasi bagian tanaman yang kecil. Biologi hama seperti yang saya sampaikan tadi, ini sangat penting sekali. Ekologinya apa, seperti apa, itu nanti berkaitan dengan kita mengendalikan hama dan penyakit tersebut. Nah, yang perlu bapak-bapak ketahui, ini di tanaman padi ini ada fase-fase pertumbuhan tanaman padi. Ya, kalau padi-padi jenis umur pendek, biasanya 120 hari ini sudah panen. Ini fasenya seperti ini. 55 hari ini fase vegetatif. Kemudian 35 hari ini fase reproduksi atau pengisian, ya, fase istilahnya fase generatif, ini 35 hari. Kemudian pengisian, ya, pengisian male ini kurang lebih sekitar 1 bulan atau 35 hari. Ini untuk umur-umur yang 120 hari. Tetapi kalau umur-umur yang 150 hari seperti umur panjang, seperti jenis rojo lele, kemudian jenis-jenis ketan atau apa, nah ini fasenya seperti ini. Fase vegetatif itu bisa mencapai hampir 85 hari. 85 hari. Kemudian fase vegetatifnya itu sama, yaitu 35 hari. Yang membedakan ini fase vegetatif. Fase pengisian bulirnya, malenya, ripening paste ini sama, 30 hari. Ini seperti ini. Ya. Nah, biasanya target serangan hama padi ini pada akar. Ya, tadi ada terutama hama-hama yang paling di dalam tanah. Ini dia menyerang pada tanaman, pada bagian akar. Kemudian seperti ini di daun, ya, di batang, ya, ini seperti penggerek batang tadi. Kemudian juga di daun. Kemudian targetnya itu menyerang di bulir. Jadi mulai dari akar, batang, daun sampai bulir, ini ada hamanya untuk tanaman padi ini, Pak. Ya, ini sangat luar biasa. Kemudian biologi hama tanaman padi ini perlu bapak-bapak ketahui, yaitu dari telur, larva, pupa, kemudian juga dewasa. Stadium hama juga perlu diketahui. Ini untuk sebagai contoh ini adalah belalang, ya ini. Kemudian ekologi hama, ya. Ekologi hama, ya, seperti uret ini dia di dalam tanah ini sangat lama sekali, ya, sangat lama sekali ini. Jadi memecah dormansinya di sini, uret. Nah, penyakit-penyakit padi yang paling penting ini, ya. Pernah lihat tanaman padinya seperti ini, Pak? Ya, ini penyakit, ya, patah batang atau penyakit blast atau penyakit awar daun bakteri, ini juga sama, ya. Kemudian ini orang menyebutnya penyakit potong leher atau leher akar. Ini beda dengan beda dengan beluk, ya, beda sekali dengan beluk. Kalau beluk ini dicabut ini mudah karena di bawahnya digerek penggerek batang. Tapi kalau ini sulit, tapi ini patah karena pengisian bulir ke sini nggak ada sehingga ini patah. Orang menyebutnya leher akar. Ini disebabkan oleh penyakit hawar daun bakteri atau penyakit blast, atau orang menyebutnya penyakit potong leher atau leher akar. Ini juga sama, ini penyakit-penyakit pada tanaman padi. Nah, komponen pengendalian untuk tanaman padi ini ada pengendalian secara bercocok tanam, memanfaatkan tanaman, pengendalian secara fisik dan mekanis, pengendalian secara hayati, pengendalian secara kimia, dan yang lebih jauh dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Nah, komponen pengendalian secara bercocok tanam untuk tanaman padi, kita harus tahu spesifik lokasi tanam, ya. Dataran rendah, apakah dataran tinggi, dataran sawah, daerah pasang surut, jenis irigasi. Ya, jenis irigasi ini juga ada macam-macam, ada sederhana, teknis, tada hujan,
jenis tanahnya, topografi wilayahnya juga harus kita ketahui. Penentuan waktu tanam, musim hujan, biasanya orang menyebut musim hujan 1, musim hujan 2, musim kemarau 1, musim kemarau atau gadu. Gadu ini peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, terutama untuk pada lahan-lahan yang irigasi teknis ini. Kemudian pola tanamnya bagaimana dengan bercocok tanam, apakah padi IP 300 atau padi bro, padi palawija, padi palawija padi palawija bro. Kemudian pengaturan jarak tanam ini juga termasuk bercocok tanam, acak, legowo ya, legowo 20x20, 20x22, 20x25. Nah, ini perlu dipertimbangkan, atau 30x30. Kemudian sistem tanamnya seperti apa? Tumpang sari, monokultur, tumpang gilir atau sistem surjan. Nek surjan ini daerah Bali biasanya dengan sistem surjan. Kemudian pemilihan jenis tanaman ya. Kemudian ada pemumpukan berimbang. Berimbang ini tidak hanya berimbang urea TSP KCl, tapi berimbang pupuk makro dan pupuk mikronya ya. Ini. Kemudian pengendalian dengan media tahan bibit unggul tadi ya. Kemudian pengendalian secara fisik dan mekanis, itu kita pengumpulan dan pengumustaan ya. Kalau kelompok telur ada larva pupa ya, kasus penggerek batang ya, ini harus dikumpulkan, musnahkan ya. Dulu saya zaman kuliah ya, ini pengamatan kelompok, mengetahui kelompok telur, larvanya berapa, pupanya berapa, itu daerah Sukoharjo. Sana lahan yang paling banyak terserang yang namanya penggerek batang. Nah, ini kita amati, karena ini nanti berkaitan dengan pengendalian. Kalau hanya baru ada 1-2 saja, itu belum dilakukan pengendalian dengan pestisida kimia. Ya, penggunaan lampu perangkap ini juga termasuk jenis pengendalian. Ini ngengatnya. Kalau orang Jawa nyebut klaper, kalau di tempat saya klaper atau kleper. Nah, itu ngengat dari penggerek batang. Ini dengan lampu perangkap biasanya dengan warna kuning dia akan masuk ya, anunya dikasih baskom bersih air, dia akan terperangkap di situ. Atau sekarang ada proyek-proyek itu yang pakai proyek pemerintah itu dengan lampu, memang dengan menggunakan lampu di situ. Itu di lahan riset kita di Pak Tondo itu ada ya, salah satunya untuk menangkap ini hama seperti ini. Penggunaan trap bayer, kemudian gropyokan untuk tikus, pengaturan irigasi ini juga termasuk pengendalian fisik dan mekanik. Pengendalian hayati ini dengan pemanfaatan musuh-musuh alami ya, seperti yang saya sebutkan tadi dengan Trichogama, Trichoderma, kemudian dengan Gliocadium, Metarhizium, Beauveria, kemudian untuk mengendalikan tikus dengan ular atau burung hantu. Nah, ini memangsa tikus. Penggunaan alternatif terakhir dengan bahan kimia, yaitu kita harus tahu cara kerja pestisida, kontak, lambung ataupun pernapasan. Kemudian macam-macam pestisidanya juga harus kita ketahui, apakah termasuk kimia sintetik, pestisida botanik atau pestisida IGR, insect growth regulator. Itu untuk insektisida yang tidak membunuh secara langsung tapi akan membunuh di kelompok telurnya atau tidak bisa berkembang ya. Dengan peraturan perundangan ini Dinas Pertanian terkait dengan pelepasan atau pemantauan varietas padi yang baru, jenis baru itu harus kita pantau terus supaya tidak serangan-serangan hama penyakit, karena jenis-jenis padi hibrida itu biasanya sumber penyakitnya malah tinggi, hama penyakitnya malah tinggi. Karena apa? Padi-padi hibrida itu kan butuh nutrisi yang luar biasa, asupan pupuk makronya itu luar biasa, sehingga yang terjadi apa? Hama dan penyakitnya itu juga sangat-sangat luar biasa, Pak. Ini. Nah, ini sebagai studi kasus saja. Nah, terus hama kedelai. Di kedelai ini juga penggolongan hama ini dikategorikan berdasarkan fase tanaman yang diserang. Kita harus tahu berdasarkan bagian tanaman yang diserang, berdasarkan arti penting hama, berdasarkan waktu kemunculannya.
sehingga kita tahu bagaimana cara mengendalikan. Berdasarkan fase tanaman yang diserang, hama perusak bibit, ya, ada perusak batang, hama fase generatif, perusak daun, hama fase generatif, perusak polong, hama lepas panen atau hama gudang. Kemudian hama tanaman muda, bibit, biasanya yang paling banyak menyerang adalah jenis lalat bibit atau Agromyza passiflora. Kemudian adanya lalat penggerek batang, adanya lalat penggerek pucuk. Kemudian fase vegetatif, biasanya banyak aphids, yaitu tadi Aphids glycine, ya, kemudian ada wereng daun, ada kutu kebul. Kutu kebul ini juga menyerang pada tanaman kedelai juga, atau Bemisia tabaci. Ulat tanah, ulat penggulung tahun, ini biasanya yang paling banyak menyerang, Lamprosema. Kemudian ulat geraya, ulat jengkal, kedelai ini juga banyak, ya, ini juga. Kemudian hama generatif biasanya adalah kepik penghisap polong. Nah, ini kemudian ada kepik hijau, nanti hamanya ada. Kemudian penggerek polong kedelai atau Ethylella cincinella. Kemudian ulat buah pada tanaman kedelai. Kemudian hama gudang, ini biasanya yang paling banyak ini adalah jenis Calobropus. Nah, lalat bibit ini seperti ini, Pak, ya. Jadi gejala kerusakannya seperti ini, ya. Dia akan menyerang di tunas ini awal, masuk ke daun, ya, masuk terus ke sini, sehingga nanti tanaman ini akan menjadi layu, ya. Lalat dewasa, ini dewasanya seperti ini, meletakkan telur di daun biasanya. Dia akan berkembang biak di sini, ya. Kemudian ini pupanya seperti ini, ya. Biasanya di pangkal batang pupanya ini, ya. Nah, ini lalat penggerek batang seperti ini. Biasanya gejalanya ini, Pak, ya. Dilini jenengan bagian atasnya seperti ini. Kalau kita kita buka, ini di dalamnya ada ini, ya. Nah, ini apis seperti ini. Pernah tanaman kedelainya seperti ini, Bu? Ada serangan apis seperti ini, ya. Ini empuasca, ini kutu Bemisia tabaci yang kecil-kecil menghisap sehingga nanti ini lama-lama menjadi hitam. Nah, ini kutu kebul seperti ini, putih-putih. Nah, ini gejala yang berat seperti ini. Ini sudah terkena Bemisia tabaci. Ulat penggulung seperti ini, ulat geraya pada tanaman kedelai ini sangat luar biasa. Kalau sudah menetas seperti ini mudah sekali dilakukan pengendalian, Pak. Dengan semprot Pestona, Pentana, insya Allah mati. Tapi kalau sudah besar seperti ini, insektisida kimia itu ngebes ini. Jadi pengendalian yang paling tepat itu saat menetas. Atau malah ini kalau dengan IGR ini telur ini tidak bisa menetas. Kalau pakai jenis pestisida IGR. Nah, Pestona itu salah satunya kalau kena telurnya, ya, telur ini juga tidak akan menetas sebanyak ini. Jadi kalau telur ulat geraya disemprot Pestona, ini nanti tidak akan menetas.